Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Fadilah, NPM saya 2017-13-0037 dan prodinya Ilmu Politik, Konsentrasi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membawakan peran program legislasi nasional dalam pembangunan hukum di Indonesia. Permasalahan substansi hukum antara lain tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Rumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi dan menimbulkan banyak interpretasi. Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan dengan pendalaman materi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain, dan diseminasi untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Aspek perencanaan menjadi faktor penting. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang pasti, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Salah satu dampak dengan berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Merupakan amanah dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, perubahan kedua 2000. Mengatur di dalamnya tentang program legislasi nasional atau Prokletnas sebagai suatu keharusan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahapan perencanaan. Pertama itu Prokletnas. Tahapan penyiapan rancangan undang-undang. Naskah akademik rancangan undang-undang, penyusunan rancangan undang-undang telah dibicarakan antara kementerian, harmonisasi, pengajuan ke DPR dengan Supres. Tahapan pembahasan di DPR. Pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2, rancangan undang-undang disetujui atau tidak disetujui. Tahapan pengesahan atau presiden, tahapan pengundangan atau Menkumham. Program legislasi nasional merupakan sarana untuk mencapai pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib, sesuai dengan jenis, fungsi, dan materi muatan serta mudah dilaksanakan. Prokletnas adalah instrumen perencanaan program pembentuk undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 1 angka 9. Pembentukan substansi hukum undang-undang merupakan suatu proses yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Penyusunan undang-undang tidak boleh dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi dan keinginan sepihak dari penyusunannya. Perhatikan aspek filosofis, yuridis, dan biologis. Tujuannya agar undang-undang yang dibentuk tidak hanya mempunyai daya laku, tetapi juga mempunyai daya guna di masyarakat. Dimensi prokletnas. Ada dua dimensi. Yang pertama itu sebagai instrumen dan mekanisme perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sebagai arah politik hukum internasional atau potret rencana Menteri Hukum dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kaidah penuntun Prokletnas. Prolegnas harus dibuat untuk menjamin ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang harus didasarkan pada kaidah-kaidah penuntun hukum, yaitu hukum nasional harus 1. Menjamin integrasi bangsa dan negara, baik teritori maupun ideologi. 2. Mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi. 3. Berorientasi pada pembangunan keadilan sosial. 4. Menjamin hidup toleransi beragama yang berkeadaban.
Dasar penyusunan Prolegnas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pemerintah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perintah Ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat. Perintah undang-undang lainnya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Strategis DPR, dan aspirasi kebutuhan hukum masyarakat. Mekanisme penyusunan Prolegnas. Penyusunan dan pengelolaan Prolegnas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005. Inventaris Rencana Legislasi. Menteri BPHN meminta kepada Kementerian LPNK rencana pembentukan rancangan undang-undang di instansinya, disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Konsepsi rancangan undang-undang meliputi A. Latar belakang dan tujuan penyusunan, B. Sasaran yang akan diwujudkan, C. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, dan D. Jangkauan arah pengaturan. Inventarisasi disajikan dalam bentuk matriks, yaitu matriks program dan matriks substansi. Mekanisme Prolegnas kedua, naskah akademis. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Pasal 43 ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Pasal 44 ayat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah akademik disusun oleh instansi pemrakarsa rancangan undang-undang bersama dengan BPHN. Dalam pelaksanaannya, penyusunan naskah akademik dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau pihak lain yang mempunyai kompetensi. Mekanisme penyusunan Prolegnas ketiga, pengharmonisasian. Menteri Hukum dan HAM melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dengan menteri lain atau pimpinan LPNK. Penyusunan rancangan undang-undang dan dipimpin instansi pemerintah terkait lainnya. Arah perwujudan keseluruhan konsepsi tersebut dengan falsafah negara atau Pancasila, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupnya, Undang-Undang Negara Republik 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya, dan kebijakan lain yang terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan undang-undang. Mekanisme penyusunan Prolegnas keempat, forum konsultasi. Penyusunan Prolegnas di lingkungan pemerintah dilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh BPHN dalam bentuk rapat pembahasan tahunan atau RPT. Peserta RPT adalah kementerian atau LPNK dan dihadiri pula para ahli dan unsur masyarakat yang diwakili oleh organisasi, profesi atau massa atau mahasiswa. RPT menetapkan usulan rancangan undang-undang prioritas pemerintah yang akan dibawa ke rapat koordinasi Prolegnas dengan balik DPR. Mekanisme penyusunan Prolegnas kelima, koordinasi penyusunan Prolegnas. Hasil RPT yang telah menetapkan usulan RUU Prolegnas, pemerintah selanjutnya dikoordinasikan dengan balik DPR untuk dibahas bersama usulan dari DPR untuk ditetapkan sebagai RUU Prolegnas. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk panitia kerja atau panja, terdiri dari panja DPR dan panja pemerintah. Rapat dibagi atas rapat paripurna, rapat panitia kerja atau panja, dan rapat panitia teknis. Hasil disahkan dengan penandatanganan oleh ketua dan wakil-wakil ketua balik mewakili DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah. Selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk melakukan penetapan. Penetapan dibuat dalam bentuk keputusan DPR RI. Prolegnas 2010-2014. Keputusan DPR RI nomor 41A _DPR RI _I 2010 sampai 2014 menetapkan 247 rancangan undang-undang terdiri dari 144 rancangan undang-undang baru 58%, 103 rancangan undang-undang perubahan atau pengganti, termasuk undang-undang warisan kolonial 42%.
Dilihat dari bidang Kemenkoan, di bidang Polhukam 84 rancangan undang-undang 34%, bidang perekonomian 105 rancangan undang-undang 42,5%, dan bidang Karsa 58 rancangan undang-undang 23,4%. Daftar kumulatif terbuka. Prokernas 2010 sampai 2014 ada 5 daftar. Kumulatif terbuka dimaksud untuk mewadai hal-hal mendesak yang perlu segera diatur dengan undang-undang, yaitu 1. Tentang pengesahan perjanjian internasional akibat 2. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi. 3. Tentang anggaran dan pendapatan belanja negara. 4. Tentang pembentukan daerah provinsi dan kabupaten kota. 5. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Capaian Prokernas tahun 2010 sampai 2014. Tahun 2010 ditetapkan sejumlah 70 rancangan undang-undang prioritas dapat diselesaikan menjadi undang-undang sebanyak 13 undang-undang. Tahun 2011 ditetapkan sejumlah 70 rancangan undang-undang prioritas ditambah dengan rancangan undang-undang peluncuran tahun 2010 sebanyak 21 rancangan undang-undang, total 91 rancangan undang-undang yang harus diselesaikan. Sampai saat ini baru dapat diselesaikan kurang lebih 21 rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang. Kendala berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prokernas ditemukan kendala-kendala sebagai berikut. 1. Jumlah rencana legislasi yang terlalu banyak untuk diselesaikan selama 5 tahun, yaitu 247 rancangan undang-undang. 2. Selalu muncullah rencana legislasi baru baik yang diusulkan DPR maupun pemerintah pada setiap tahunnya. 3. Kurangnya komitmen baik dari pemerintah maupun DPR terhadap daftar yang telah ditetapkan. 4. Kriteria rancangan undang-undang prioritas terlalu umum sehingga membuat kemungkinan banyaknya rancangan undang-undang yang diprioritaskan. 5. Pada tingkat pelaksanaan penyusunan, kurangnya akurasi dan validitas data rancangan undang-undang yang diberikan oleh departemen atau instansi pemrakarsa. 6. Substansi rancangan undang-undang. Faktor berat ringan substansi rancangan undang-undang akan sangat mempengaruhi proses pembahasan. Ukuran berat dan ringan rancangan undang-undang dapat dilihat jumlah pasal atau materi pengaturan yang sama sekali baru atau asing. 7. Kualitas rancangan undang-undang. Belum semua rancangan undang-undang telah melalui proses penyusunan perencanaan yang baik dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baku, sehingga melempar pembahasan di DPR. Tidak ada keharusan meneruskan pembahasan yang tidak selesai pada masa yang lalu. Maka setiap 5 tahun, parlemen membahas dari awal lagi. 9. Ketaatan jadwal legislasi juga masih kurang, sehingga sulit untuk mencapai quorum, sehingga menunda pembahasannya. 10. Kapabilitas anggota dewan juga menjadi kendala. Sebagai besar belum memahami bagaimana menyusun legal drafting. Mereka harus belajar dan tidak siap untuk membahas antrian rancangan undang-undang. Prokernas berperan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Karena daftar prioritas mencerminkan politik hukum dan arah kebijakan pembangunan di bidang substansi hukum. Prokernas sebagai bagian dari manajemen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting artinya dalam pembentukan sistem hukum nasional agar berdaya guna dan berdaya laku bagi kehidupan masyarakat dan negara dalam berbagai aspeknya. Keberhasilan Prokernas ditentukan oleh persiapan yang matang melalui penelitian, pengkajian, penyusunan naskah akademik, dan rancangan undang-undang yang komprehensif dan mendalam, serta partisipasi masyarakat secara intens dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.